Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk hari ini. Sholawat penadakan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Peranalitik Pengambilan Sampel Darah oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Biodata diri, nama Rozatul Husna, tempat tanggal lahir, Birin 22 Juni 1995. Jabatan calon pelaksana terampil, Peranata Laboratorium Kesehatan, Instansi Pemerintah Kabupaten Pd Jaya, Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Latar belakang, Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, metode baru. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelapor dan analisis insiden. Keselamatan pasien sangat berpengaruh dengan kesalahan dalam proses pelayanan peranalitik pengambilan sampel darah, seperti tidak akuratnya identifikasi pasien. Contohnya, tidak menyamakan identitas pasien dengan belangko pengambilan darah, tidak menyamakan belangko pengambilan darah dengan gelang pasien. Saat pengambilan darah, petugas hanya memastikan nama pasien saja. Kurang akuratnya identifikasi pasien dapat menyebabkan risiko tertukarnya pasien, kesalahan hasil laboratorium, kesalahan diagnosa, dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan inovasi baru, yaitu optimalisasi pelayanan peranalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium RSUD Pd Jaya. Kondisi saat ini, masih banyaknya petugas laboratorium yang kurang menerapkan pelayanan peranalitik sebelum melakukan pengambilan darah. Kondisi yang diharapkan, optimalisasi pelayanan peranalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Tujuan umum mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN di lingkungan tempat kerja. Tujuan khusus untuk mewujudkan peningkatan pelayanan peranalitik pengambilan sampel darah di laboratorium RSUD Pd Jaya, upaya mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampel darah pada pasien, manfaat organisasi, membantu mewujudkan visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Bagi peserta, 1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. 2. Untuk meningkatkan kompetensi peserta. 3. Untuk memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya dan untuk meningkatkan ketelitian petugas dalam pengambilan sampel. Ruang lingkup aktualisasi yaitu dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya di laboratorium pada tanggal 6 Mei sampai dengan 30 Juni. Gambaran umum organisasi RSUD Pd Jaya. Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya sudah didirikan sebelum dilakukan pemekaran Kabupaten Pd yang diresmikan operasionalnya pada tanggal 10 September 2007 menjadi Rumah Sakit Umum Merdu. Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya sudah terakreditasi di Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 17 Oktober 2011 dan 4 tahun kemudian ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C. Pada tahun 2015, rumah sakit telah berdiri sendiri sebagai lembaga satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pd Jaya yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Tahun 2020, rumah sakit menjadi UPTD Blood RSUD Pd Jaya sehingga rumah sakit dapat mengelola keuangan secara mandiri. Tahun 2021, Gubernur Aceh menetapkan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B. Pada tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya telah terakreditasi paripurna. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pd Jaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi serta menjamin terpenuhinya hak
hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesehatan. Misi RSUD PD Jaya, ibadah, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan jenis pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit, membangun sistem pelayanan yang islami, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga berfungsi sebagai fungsi pendidikan, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi sosial. Moto Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya, ramah melayani dengan tindakan profesional. Struktur organisasi di RSUD PD Jaya. Di Rumah Sakit RSUD PD Jaya, saya berada di seksi kefarmasian, laboratorium, dan unit transfusi darah rumah sakit yang dibawahi oleh Wakil Direktur Penunjang. Tugas pokok dan fungsi peserta yang pertama, melaksanakan pengambilan dan penanganan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur, melaksanakan kegiatan pemantapan mutu, pencatatan dan pelaporan, melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium, melakukan konsultasi dengan penanggung jawab teknis laboratorium atau tenaga teknis lainnya. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. 1. Berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergi. Identifikasi isu. Identifikasi isu, saya telah mengidentifikasi 3 isu, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Deskripsi isu, semua kegiatan di laboratorium dapat mengalami kesalahan di semua fase prosedur diagnostik. Sebagian besar kesalahan dalam pemeriksaan laboratorium terjadi pada fase praanalitik, proses pelayanan pasien, yaitu kurangnya mengidentifikasi pasien sebelum melakukan pengambilan darah. Isu ini terkait dengan manajemen ASN. Dampaknya risiko tertukar pasien, kesalahan hasil laboratorium, kesalahan diagnosa, dan keselamatan pasien. Pihak yang terdampak, pasien, laboratorium, staf, dan kanit laboratorium RSUD PD Jaya. Isu yang kedua yaitu kurangnya monitoring kadaluarsa stik kaset sebagai penunjang analisa pada laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Deskripsi isu, monitoring kadaluarsa stik kaset di laboratorium sangat perlu dilakukan karena akan berpengaruh terhadap jumlah stik kaset yang tersedia dan layak digunakan. Isu ini terkait dengan manajemen ASN, dampaknya kekosongan stik kaset, menurunnya mutu pelayanan, dan tidak puasnya pasien. Pihak yang terdampak, pasien, petugas laboratorium RSUD PD Jaya. Isu yang ketiga yaitu kurangnya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi upaya meningkatkan kunjungan pasien di laboratorium RSUD PD Jaya. Deskripsinya yaitu media sosial adalah sebuah media online dan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan dan berbagi informasi. Dengan adanya media sosial, masyarakat lebih mudah dan cepat mengetahui tentang pelayanan di suatu rumah sakit, termasuk laboratorium. Isu ini terkait dengan smart ASN. Dampaknya yang akan terjadi yaitu masyarakat kurang mengetahui tentang apa saja yang bisa diperiksa di laboratorium. Pihak yang terdampak, laboratorium, Rumah Sakit PD Jaya, masyarakat PD Jaya. Analisis isu, di sini saya melakukan analisis isu menggunakan metode USG. Metode USG merupakan salah satu metode untuk menyusun urutan prioritas isu. Harus diselesaikan dengan menentukan 3 tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan. Di sini, yang jumlah skornya paling tinggi yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya dengan skor 13. Untuk menganalisis penyebab core isu, yaitu
Dinilai dari segi sistem, belum adanya SOP, belum adanya form checklist dari segi keselamatan, risiko tertukarnya pasien dari segi manusia sudah menjadi kebiasaan. Dari segi kemampuan, kurangnya pengetahuan petugas tentang pentingnya identifikasi pasien, sehingga bisa menganalisis penyebab isu yang belum optimalnya pelayanan peneliti pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Dampak core isu bila tidak segera diselesaikan yaitu risiko tertukarnya pasien, kesalahan hasil laboratorium, kesalahan diagnosa, keselamatan pasien. Gagasan kreatif pemecahan isu. Isunya belum optimalnya pelayanan peranalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Gagasan pemecahan isu, optimalisasi pelayanan peranalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Matriks rancangan aktualisasi. Kegiatan-kegiatannya yaitu yang pertama, membuat SOP peranalitik pengambilan sampel darah. Tahapan kegiatannya, mencari referensi mengenai pembuatan SOP peranalitik pengambilan sampel darah. Outputnya, adanya referensi SOP peranalitik pengambilan sampel darah. Buktinya, dokumen dan foto. Tahapan yang kedua, melakukan konsultasi dengan kepala unit laboratorium untuk penyusunan SOP. Outputnya, bahan materi untuk pembuatan SOP peranalitik pengambilan sampel darah. Buktinya, notulen. Yang ketiga, tahapan yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor untuk penyusunan SOP. Outputnya, lembaran persetujuan mentor, bukti, dokumen. Tahapan yang keempat, mencetak SOP. Outputnya, lembaran SOP peranalitik pengambilan sampel darah, bukti, dokumen. Tahapan yang kelima, membagikan SOP kepada petugas di laboratorium. Outputnya, petugas memperoleh SOP, bukti, foto. Di sini terdapat beberapa nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu membuat form checklist peranalitik pengambilan sampel darah. Tahapannya yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala unit laboratorium untuk penyusunan form checklist peranalitik pengambilan sampel darah. Outputnya, bahan materi dan pembuatan form checklist peranalitik pengambilan sampel darah, bukti, foto, dan notulen. Tahapan yang kedua, menyusun pembuatan form checklist. Outputnya, draft rancangan untuk diketik dan dijadikan form checklist peranalitik pengambilan sampel darah, bukti, foto. Yang ketiga, mengetik dan mencetak form checklist. Outputnya, lembaran form checklist peranalitik pengambilan sampel darah, bukti, dokumen. Tahapan yang keempat, membagikan form checklist peranalitik pengambilan sampel darah kepada petugas untuk diisi sebelum melakukan pengambilan sampel darah. Outputnya, petugas memperoleh form checklist peranalitik pengambilan sampel darah. Di sini terdapat beberapa nilai berakhlak yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, kolaboratif, akuntabel, dan terdapat juga Smart ASN dan manajemen ASN. Kegiatan yang ketiga, membuat media informasi alur pelayanan peranalitik pengambilan sampel darah. Tahapannya, melakukan konsultasi dengan kepala unit. Output, bahan materi untuk pembuatan media informasi alur pelayanan peranalitik, bukti, foto, dan notulen. Tahapan yang kedua, menyusun media informasi alur pelayanan peranalitik. Outputnya, draft rancangan untuk diketik dan disusun untuk dijadikan media informasi alur pelayanan peranalitik pengambilan sampel darah, bukti, notulen. Tahapan yang ketiga, mencetak media informasi alur pelayanan peranalitik. Output, lembaran media informasi alur pelayanan peranalitik, bukti, dokumen, dan foto. 4. Menempel media informasi alur pelayanan di tempat pengambilan sampel darah. Outputnya, adanya lembaran media informasi alur peranalitik di tempat pengambilan sampel darah, bukti, foto. Di sini juga terdapat nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, akuntabel, kompeten, Smart ASN, dan manajemen ASN. Untuk kegiatan yang nomor 4, membuat form laporan kesalahan identifikasi pasien. Tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan kepala unit untuk pembuatan form laporan kesalahan identifikasi. Outputnya, bahan materi untuk pembuatan laporan, bukti, foto, dan notulen. Tahapan kedua, menyusun laporan kesalahan identifikasi pasien. Outputnya, draft rancangan laporan yang belum diketik, bukti, notulen. Yang ketiga, mencetak laporan kesalahan identifikasi pasien. Outputnya, lembaran laporan kesalahan identifikasi pasien, bukti, dokumen. Dan terdapat juga nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, akuntabel, loyal, kolaboratif, dan Smart ASN. Untuk kegiatan yang kelima, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja di laboratorium. Tahapannya, melapor kepada kepala unit laboratorium terkait akan diadakan sosialisasi di ruangan laboratorium.
Outputnya adanya izin dari Kepala Unit Laboratorium untuk pengadaan sosialisasi sesama rekan kerja, bukti notulen. Tahapan yang kedua, membuat undangan sosialisasi, outputnya surat undangan, bukti dokumen. Tahapan yang ketiga, membuat daftar hadir sosialisasi, outputnya lembaran daftar hadir, bukti dokumen. Tahapan yang keempat, melakukan sosialisasi terhadap rekan kerja di laboratorium. Outputnya terlaksana kegiatan sosialisasi dengan rekan kerja, bukti foto. Terdapat nilai-nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, akuntabel, loyal, kolaboratif, smart ASN. Kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahapan yang pertama, mengumpulkan testimoni dengan mewawancari petugas. Outputnya foto, video, wawancara, bukti foto dan video. Tahapan yang kedua, membuat laporan evaluasi. Outputnya laporan hasil evaluasi, bukti dokumen. Tahapan yang ketiga, membuat video dokumenter. Outputnya video dokumenter, bukti video. Tahapan yang keempat, melaporkan kepada mentor terkait hasil evaluasi. Outputnya terlaksananya pelaporan hasil evaluasi kepada mentor, bukti foto. Terdapat juga nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, adaptif, dan smart ASN. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan, yaitu untuk kegiatan yang pertama, membuat standar operasional prosedur. Praanalitik pengambilan sampel darah dilakukan pada minggu kedua bulan 5, tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei. Untuk kegiatan yang kedua, membuat form checklist praanalitik pengambilan sampel darah dilakukan pada minggu ketiga Mei 2023, pada tanggal 15 sampai 19. Kegiatan yang ketiga, membuat media informasi alur pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah dilakukan pada minggu keempat, yaitu pada tanggal 22 sampai 26 Mei. Untuk kegiatan yang keempat, membuat laporan kesalahan identifikasi pasien dilakukan pada minggu keempat bulan 5 pada tanggal 29 sampai 31. Untuk kegiatan yang kelima, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja di laboratorium dilakukan pada minggu pertama bulan 6, yaitu pada tanggal 5 sampai tanggal 7. Yang keenam, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi dilakukan pada minggu kedua, 3 dan 4 pada tanggal 12 sampai 16, 19 sampai 23, 26 sampai 30. Berikut pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.